Buat satu barisan. Farhan! Ini berkas mereka semua. Oke, Pak. Iya. Pembunuh. Narkoba. Jalan. Selamat datang di rumah baru kalian. Kalian semua orang-orang yang terbuang. Sampah-sampah masyarakat. Mulai hari ini, kalian akan hidup dan tinggal di sini. Ada aturan main yang harus kalian patuhi. Kalau kalian patuh, kalian akan baik-baik saja. Semoga baik-baik saja. Paham? Sipir, bagikan perlengkapan mereka. Siapa? Farhan, masukkan mereka ke sel masing-masing. Siap. Bawa mereka. Anggap aja rumah sendiri. Bima emang seperti itu. Orangnya rada-rada gila. Nanti juga terbiasa. Aku Yanti. Weni. Silakan, Wan. Pak Herman bilang tempat ini adalah rumah. Ya, rumah. Rumah yang merenggut hasrat orang-orang yang tinggal di sini. Harusnya kamu bersyukur. Di sel ini cuma kita berdua. Kau napi yang lain, ada yang 4 orang, 10 orang bahkan lebih. Dan ini satu-satunya yang buat kita tetap waras tinggal di sini. Kamu boleh kalau mau baca buku atau mau tidur di mana, tinggal pilih. Bangsat, pikir lo. Siapa sih? Udah diam aja. Woi! Mana? Minggir lo! Anjing! Minggir lo! Anak baru. Kenapa lo? Gak lihat gue lagi makan? Wow. Maaf. Cukup!
Ada apa ini, ha? Tahanan 218. Bawa dia ke klinik. Dan kamu Adit, awasi mereka. Diri saya. 1, 2, 3. Ayo. Kamu udah gila ya lo. Jangan berurusan sama Bella. Karena Bella udah ngebunuh napi yang pernah ditakutin di sini. Membunuh Suri. Sifir semua diem aja. Tapi ini penjara ini. Apa yang kamu harapin di sini? Wen. Di sini yang kuat bukan yang lemah. Jangan berurusan sama mereka. Jangan sok jadi jagoan. Terus aku harus diem aja ngelihat dia nindas orang lain kayak gitu. Kecuali kamu mau mati sia-sia. Sudah banyak yang seperti itu di sini. Maksud kamu? Siapa yang mati sia-sia? Ntar kamu juga bakal tahu. Yan. Yan. Suara siapa sih itu? Udah, Wen, ayo tidur. Ntar juga hilang kok suaranya. Wen, ayo tidur. Ntar kamu juga bakal tahu kok. Nanti.
Mimpi buruk ya? Cerita aja mimpi apa tadi? Iya, Bu. Tunggu depan ya, Wen. Ini hari pertama kamu di sini. Aku mau kenalin ke kamu siapa aja orang-orang yang harus kamu waspadai. Tuh. Kamu lihat sipir itu deh. Angkatan. Itu Farhan namanya. Dia itu anjing yang selalu setia sama tuannya, Pak Herman. Mereka berdua itu sama aja. Sama-sama sadis. Jadi kamu jangan pernah berurusan sama mereka. Tuh. Kamu lihat dua sipir itu? Itu dua sipir cucumu. Mereka mata duitan. Kamu sogok mereka, hidup kamu pasti akan baik-baik aja di sini. Satu lagi tuh, sipir baru. Namanya Adit. Dia baru di sini. Dia belum pernah macam-macam sih. Tapi kita nggak tahu kan. Setahun atau 2 tahun lagi, dia pasti sama seperti sipir yang lain. Sama-sama munafik. Anandu 18. Ikut saya ketemu dokter. Oh iya, Bu Dokter. Kamu pasti suka sama Bu Dokter. Bagaimana perasaan kamu? Hari pertama kamu di sini? Saya harus jawab apa? Apa yang kamu rasakan? Bisa sambil kamu isi. Ini psikotes. Hanya ingin mengenal kamu itu seperti apa. Weni Bagaskaraya. Sambil diminum tehnya ya. Maaf, hanya bisa memberikan kamu segelas teh aja. Untuk ukuran penjara tempat ini beda sendiri ya, Dok? Iya, memang konsepnya seperti itu. Supaya bisa merasa nyaman, kamu bisa menceritakan apapun. Ada suara aneh di malam hari. Itu lagi. Suara dari bangsal isolasi. Saya sebenarnya tidak percaya dengan rumor-rumor mengenai bangsal isolasi, hantu isolasi atau apalah. Karena bagi saya itu gak masuk akal. Mungkin tempat itu terlihat seram kalau malam. Sehingga orang berpikir macam-macam. Mungkin ya. Paham? Paham. Saya sudah selesai, Dok. Sudah, Weni. Makasih. Wen, Yan. Gimana
Gimana, Bu Dokter? Baik kan? Baik. Bu Dokter adalah satu-satunya orang yang paling waras di sini. Dia sudah dianggap ibu sama napi yang ada di sini. Jadi kalau kamu mau curain semua isi hati kamu curain aja sama dia. Setidaknya dia yang bikin kita tetap waras tinggal di sini. Bangsal isolasi itu tempat apa ya? Itu ruangan yang ada di dekat sel kita. Suara itu dari sana kan? Ya. Itu tempat terkutuk. Siapapun yang masuk ke sana jarang bisa keluar lagi. Makanya semua napi di sini takut. Semalam katanya ada tumbal. Dan ada yang mati. Tahanan 218. Ikut saya. Kita mau kemana, Pak? Dapur. Saya ingin kamu bantu pekerjaan di sana. Ibu Sekar itu adalah napi senior yang mengurus makanan kalian di sini. Infonya itu di dekat dengan Ratna. Saya sudah lebih dulu ditugaskan oleh Syaiman di sini. Ratna menjadi korban kesekian dari penjara Ratu Adil pimpinan Herman yang saya selidiki. Ada sesuatu di sana, tapi aku belum tahu itu apa. Cuma itu yang bisa saya katakan ke kamu. Oh ya, saya ikut berduka atas kehilangan kamu, ya. Biarkan saya masuk ke sana. Mencari tahu sendiri. Kamu jangan bercanda, Weni. Saya harus cari tahu kenapa adik saya bisa mati di sana. Sebagai jaksa, Bapak bisa kan buat saya masuk ke penjara? Sayangnya, wewenang si laki-laki di sini itu sedikit. Sudah 3 bulan di sini, tapi informasi yang saya dapat itu tidak banyak. Ada suara aneh di malam hari. Yang kamu dengar itu sama seperti yang saya dengar. Hampir semua orang yang masuk bangsal itu tidak semuanya kembali ke sel. Kamu harus berhati-hati. Saya akan jaga kamu. Beresin ya. Cuci yang bersih. Bawa ke dapur ya. Ibu Sekar. Ini Weni. Mulai saat ini dia akan bantu ibu di sini. Sekar. Weni, Weni, kamu bisa masak? bisa. Bisa potong kentang? Bisa. Kamu bantu saya di dapur. Ayo. Pak, Kamu bantu saya potong kentang, potongannya harus benar, karena ini untuk makanan semua orang. Kalau tidak, kita bisa dimarahi sipir. setiap
Setiap napi jatahnya sama. Ini buat Bella. Jangan cari masalah. Nanti semua yang kita masak bisa sia-sia. Sudah sana, kamu ikut makan. Oh, nggak usah sayurnya. Wen, kamu tuh sama sekali nggak suka sayur ya? Padahal sayur ini bagus loh untuk kesehatan. Kamu itu jadi mengingatkan saya dengan salah satu napi yang dulu sering bantu saya. Dia juga sama seperti kamu, nggak suka sayur. Siapa, Bu? Namanya Ratna. Dia dulu yang tiap hari bantu saya di sini. Pasti dia bilang kalau dia nggak suka makan sayur karena kakaknya juga nggak suka makan sayur. Mbak, bantu. Kamu tuh kakaknya Ratna. Bu, apa Ibu tahu kenapa adik saya bisa mati di sini? Ratna dijebak. Itu yang dia ceritakan pada saya. Saya percaya pada Ratna, Wen. Dia anak baik. Tapi sayang, nasib sial membawanya ke sini. Terus apa yang Ibu lihat? Saya butuh informasi yang lebih, Bu. Gimana Ratna bisa mati di sini? Wen, saya janji saya akan cerita sama kamu. Tapi nggak sekarang. Di sini banyak telinga. Besok pagi kamu bantu saya. Ngapain kalian di sini? Cepat keluar. Tugas kalian masih banyak. Bu, it's okay. Balikin. Apa nih? Wih, bodyguardnya datang. Takut. Gue udah bilang ya sama lo berdua, gue habisin lo berdua. Mendingan lo ikut gue. Ngapain ikut dia? Nggak berguna, tolol begitu. Apa lo bilang barusan? Tolong. Bella, ini berapa lama lagi ya? Banyak yang mau mandi. Saya ikut campur loh. Woi, stop. Ngapain kalian ribut-ribut? Bubar. Kita lihat ya, nyali lo bertahan berapa lama. Bocah. Makasih ya. Cuma mandi kok. Bu Yati, ini Jen. Oh ini, kita berdua tahu soal. Bu, Ya? Bu Sekar mana ya? Nggak tahu tuh, pagi ini belum kelihatan. Makasih ya. Iya. Mbak Pan, lihat Bu Sekar nggak? Apa? Bu Sekar. Nggak tahu. Lihat Bu Sekar nggak? Pak, Gimana, Wen? Udah ada kabar terbaru tentang kematian adik kamu? katanya Bu Sekar mau cerita pagi ini. Tapi tadi saya coba cari di ruang makan nggak ada. Kemana ya? Saya coba bantu cari.
Baik, Pak. Lu tenang aja. Lu bisa andelin gua. Gimana pun caranya, Jen harus satu saat bareng gue. Kasih ya. Awas lo ya. Lo udah janji. Sini, pasin ke gue. Ini, ambil. Ngomong-ngomong hari ini kita kayak belum lihat Bella ya? Kamu gak diapa-apain kan sama Bella? Mana berani. Kan ada Weni. Wen, tapi lo harus tetap hati-hati ya. Bella tuh licik, lo gak bakal pernah tahu apa yang dia rencanain. Selamat ulang tahun. Semoga suka. Oh, Kak. Masa kadonya ginian sih, Kak? Gaji wartawan kecil banget ya? Ya gitu juga sih, cuman kakak pikir kamu tuh rambutnya kan suka masuk muka mulu. Jadi kakak bilang udah deh beliin jepitan aja. Kan aku maunya tas, Kak, tas baru. Wen, Duluan aja. Bima, ini jepitannya dari mana ya? Nggak, saya mau nanya aja, ini jepitannya dapat dari mana? Bukan mau ngambil, Bi. Bi Ima tuh menyimpan rahasia. Kenapa dia bisa lolos dari ruangan isolasi? Dan nggak ada satupun orang yang tahu. Kenapa dia bisa lolos dari ruangan itu? Tapi ada yang tahu nggak sih kenapa dia bisa masuk penjara? Mutilasi. Ada kabar terbaru? Mereka butuh pasokan segar, Pak. Sudah ada tanggapan? Ada, Pak. Ini, Pak. Maaf. Mereka pikir bisa beli tempat ini dengan uang segini. Kapan dieksekusi? Secepatnya, Pak. Oke, lakukan dengan rapi. Dan tambah dosisnya, ya. Siap. Laksanakan, Pak. Mari. Weni. Pak? Ibu Sekar sampai sekarang belum ditemukan. Berhati-hati ya. Keadaannya semakin kacau. Bima, saya cuma mau ngomong aja. Bi. Enggak, Bi. Saya cuma mau ngomong, saya kakaknya Ratna. Saya yang ngasih ini ke Ratna. Iya, itu dari saya. Saya cuma mau ngobrol aja sama Bibi, boleh?
tentang Ratna. Saya bisa ngerasain Bibi sayang sama Ratna. Ya. Saya cuma mau cari tahu aja. Saya kenapa bisa mati di sini, Bi? Saya mau nanya sama Bibi apa yang terjadi malam itu di bangsal isolasi. Saya udah nggak tahu mau nanya siapa lagi, Bi. Oh iya. Ini buat Bima. Buat saya. Wah, makasih ya. Anggap aja itu sebagai jimat pelindung buat Bima. Woi! Kenapa? Nah, udah. Udah ya. Ngapain lu, ha? Apa-apaan kalian ini? Sudah cukup. Sudah cukup kalian buat onar di sini. Saya lihat semua. Harus ada yang masuk ke bangsal isolasi. Siapa? Kalian, bawa mereka. Bangun! Bangun! Ayo, Pak! Ayo, Pak! Ayo! Pikir uang segitu cukup buat beli tempat. Asal lo tahu ya, Yep. Tempat lo sekarang udah nggak ada. Hah? Karena tempat lo sekarang ada di neraka. Masuk!
Sepertinya sekarang saya membutuhkan Saling. Mungkin, Bu. Ibu kelihatannya lelah. Beberapa mengatakan kamu adalah orang yang terakhir bersama Yeti dan Jane. Mungkin. Sikap kepahlawanan kamu memicu mereka untuk berbuat lebih. Ada yang salah dengan itu? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Ibu tidak melihat apa yang terjadi di penjara ini? Semua orang saling mengintimidasi, kekerasan seksual, transaksi ilegal, ketakutan, dan semua pada tutup mata. Satu lagi, banyak orang yang mati di sini, Bu. Matinya nggak wajar. Ibu masih bisa tenang. Saya di sini hanya menjalankan tugas dan perintah sesuai sumpah saya. Terus saya bisa apa, Weni? Saya sama seperti kamu. Ingin merubah tempat yang buruk ini. Tapi apa? Ternyata dunia tidak sebaik seperti yang kita bayangkan. Maaf, Bu. Mungkin menurut Ibu semua itu sudah cukup dan pantas. Tapi menurut saya semua itu hanya omong kosong. Karena tidak merubah apa-apa. Sesi saya di sini sudah selesai, Bu. Weni, Joey masalah. Yeti dan Jane itu contoh buat kamu. Kenapa setiap ada yang berurusan sama Bella ujungnya mati? Pasti ada sesuatu kan? Antara Bella dan bangsa isolasi? Kamu punya akses nggak ke bangsa isolasi? Akses saya terbatas di sini, Win. Sudah kalau begitu, aku harus cari cara lain kan? Ada tugas buat kamu. Perjanjian kita udah selesai. Saya udah melakukan semua yang kalian mau. Pikir bisa belagak di depan saya? Iya. Maaf, Pak. Lakukan tugas kamu. Dan anak kamu akan baik-baik saja. Baik, saya akan lakukan apapun. Asal anak saya baik-baik aja. Bagus. Kita sudah ada saling pengertian. Dan saya jamin, anak kamu akan baik-baik saja. Ayo, ayo. Itu ide gila, Wen. Syaiman pasti nggak akan setuju. Gue nggak butuh persetujuan dia. Kalian punya saran lebih baik? Tapi kau bisa mati, Wen. Gue nggak takut mati kok. Ini hasil otopsi dari adik kamu. Kami yakin ada hal lain yang membuat adikmu dan korban-korban lainnya meninggal. Tapi sepertinya di dalam sana terlalu kuat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa.
ada satu hal kesamaan di antara mereka. Hasil otopsi selalu dilakukan secara tertutup. Dan mereka selalu menyimpulkan bahwa hasilnya meninggal karena bunuh diri. Tahu kan siapa lagi akan jadi korban? Gue nggak mau mati sia-sia tanpa berbuat apa-apa. Gue harus masuk bangsal isolasi itu. Fani, kamu mau ngapain? Fani, kamu mau ngapain? Fani. Sampah masyarakat. Saya kan sering beritahu kalian, sampah-sampah masyarakat, bahwa saya punya peraturan. Ada aturan main yang harus kalian patuhi. Dan kamu melanggarnya.
Weni? Baru kali ini ada orang yang bisa menahan dosis LSD sebanyak itu. Kamu benar-benar kuat, Ren. Maksudnya? Dua lalat terjebak di dalam lubang yang sama. Itu kamu dan adikmu Ratna. Kalian berdua sama-sama tolol. Kalian berdua akan terjebak dan mati di tempat yang sama. Kamu yang bunuh Ratna. Ya. Anggap aja seperti itu. Nggak ada yang boleh tahu rahasia kami. Dia harus dibungkam. Jen dan Yeti, darah muda, sayang sekali, ginjal yang sehat, jantung yang sehat, banyak yang pesan, dan butuh organ segar. Tawaran tak bisa ditolak, mereka harus dikorbankan. Sekar, wanita tua yang malang. Kalau saja dia bisa menjaga mulutnya, tentu dia masih bisa bernafas. Tapi ini bukan masalah pribadi, Wen. Ini hanya bisnis. Ada orang yang bayar mahal demi sebuah ginjal. Dan berkat adikmu Ratna, aku jadi kaya raya. Kamu bangsat. Santai dong, Wen. Kamu dan adikmu saja yang sial bertemu kita di sini. Kamu jangan dendam ya, Wen, sama aku. Aku minta maaf. Aku pastikan ini nggak akan sakit. Salam ya. Buat adik tercintamu Ratna. Buat Ratna.
Organ-organ ini harus segera kita kirim malam ini, mumpung masih segar. Ini untuk pekerjaan terakhir kita. Dan untuk kesuksesan kita, Pak. Ayo, minum. Lapor, Pak. Ada apa ini? Weni, Pak. Kenapa ini? Weni kabur, Pak. Dan dia sudah membunuh Yanti. Farhan, cepat kamu cari dan tangkap. Sipir! Weni kabur dari bangsal isolasi. Pokoknya gue gak mau tahu, cari dia sampai ketemu. Dan awas! Kalian jangan sampai Edang pulang. Paham? Paham. Cepat cari dia. Cepat! Kamu kemana sih, sayang? Anjing! Sipir! Bangsat! Udah dong, kamu jangan lari-lari. Hah? Hah? Nanti kamu capek, udah kamu lihat pada saya. Bangsat. Anjing. Kan udah bilang. Wen ini saya Adit, Wen. Wen. Wen, kamu gak apa-apa. Hah? Wen dengerin saya. Weni, kita harus lapor Syaiman. Cuma dia yang bisa bantuin kita di sini. Gimana? Di lapas ini cuma ada 2 telepon. Yang pertama itu di ruangan Herman, dan yang kedua itu di ruangan Bruce dia. Herman otaknya. Mereka menjual organ tubuh semua yang mati di sini, termasuk Ratna.
semuanya cuma rekayasa aja. Bangsa! Kita harus ke ruangan bosnya. Ruangan itu terdekat dari sini. Ayo kita sampai, Ben. Tahan deh. Hianat kamu. Ayo buruan keluar! Ini, kamu kenapa? Kenapa dikunci? Kamu kenapa? Ibu harus tahu penjara ini, Bu. Kenapa? Yanti yang suntik semua napi di bangsa isolasi, Bu. Herman otaknya. Kita harus lapor, Ibu. Mereka menjual organ tubuh korban, Ibu. Wait, tenang. Coba ceritakan dengan tenang. Loh, kamu ini bukan yang harusnya dibaksa isolasi ya? Ibu nggak ngerti. Mereka coba bunuh saya, Ibu. Kita harus telepon, Bu. Ada di situ. Iya. Ibu ambilkan kamu minum dulu ya. Ben, diminum. Pelan-pelan deh. Pelan-pelan. Pak. Weni. Ibu lari, Bu. Ini orang jahatnya, Bu. Dia yang jahat, Bu. Lari, cepat. Kamu udah bangun? Sudah sadar, Weni? Kamu harus tenang. Gara-gara kamu semuanya kacau. Enggak, salah saya juga sih. Karena saya punya suami yang bodoh dan dia punya anak buah yang tolol. Gara-gara kamu juga, saya harus turun tangan sendiri, Weni. Maaf ya, Weni. Ternyata saya tidak sebaik yang kamu pikirkan. Saya sudah mengecewakan kamu ya. Jadi ibu yang ngelakuin semua ini. Ibu yang pintar. Ibu yang dibalik semua ini.
Dan semua kan hanya karena duit. Kenapa tidak? Hei, tempat ini adalah tempat yang ideal untuk bisa melakukan itu semua. Ternyata Weni dan Ratna ini adalah saudara kandung. Dan saya yakin sekali Weni berada di sini, dia akan mencari tahu kenapa Ratna bisa meninggal. Kamu sudah tahu korban berikutnya. Tenang. Kamu akan menjadi penutup yang luar biasa. Relax. Gak usah takut. Ini tidak akan menyakitkan. Santai. Kenapa listriknya? Periksa. Kau nggak apa-apa, Ben? Sekarang kamu bisa tenang. Aku dengar kabarnya sekarang bangsal isolasi sudah benar-benar diisolasi. Baguslah. Jadi nggak ada korban lagi. Terus dia? Di rumah sakit jiwa. Dia tetap harus bertanggung jawab untuk perbuatan yang telah dia lakukan. Apa lagi kalian?
kamu setelah ini rencana kamu apa, Wen? Kembali ke kerjaan. Tambah, aku akan menulis kisah tentang penjara itu agar semua orang tahu. Dan kalau bukunya sudah selesai, kamu adalah orang pertama yang akan aku kasih tahu. Semua sudah berakhir. Herman dan Rusdia sudah disingkirkan. Penjara ini jadi milik kita lagi. Bangsal isolasi bisa kita buka. Aku menanti sendiri di sini, menanti waktu membuatku bersedih, karena aku saat tiba waktunya berakhir cerita hati. Kau tinggalkan aku di senja hari ini. Aku di sini, bulan pun menangis.
Ya. Oh, pasti ya.